Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1061 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Pulau Masa Depan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy dan Chopper yang sedang berada di udara. Sementara itu, tidak terlalu jauh dari sana, ada Bonnie yang terlempar usai pusaran air tempat di mana dia terjebak ditebas oleh Zoro. Luffy pun memanjangkan lengan kirinya untuk menangkap Bonnie, sedangkan lengan kanannya tetap memegang tubuh Chopper. Bonnie senang karena dia berhasil selamat, tapi juga dia mengatakan bahwa di bawah lautan masih ada sesosok monster. Para kru bajak laut topi jerami melihat Luffy, Chopper, dan Bonnie yang sedang berada di udara. Mereka lega karena Luffy baik-baik saja, tapi tiba-tiba di bawah lautan muncul seekor hiu dengan ukuran yang sangat besar. Sang hiu mencoba memakan kapal Tosansani, tapi Jinbei berhasil membuat kapal tersebut menghindar. Wujud sebenarnya dari hiu besar itu pun terlihat, yang mana dia memiliki tubuh besi yang berarti itu hiu cyborg. Setelah kapal Tosansani berhasil menghindar, Jinbei melihat Luffy, Chopper, dan Bonnie yang tadi berada di udara telah terjatuh ke dalam lautan. Tentu Jinbei bergegas untuk menolong mereka sebab pengguna buah iblis tidak bisa berenang. Sebelum itu, Jinbei terlebih dahulu meminta Franky untuk mengambil alih kemudi kapal agar Tosansani bisa lolos dari hiu cyborg yang masih mengincar mereka. Hiu cyborg itu melancarkan serangan rudal ke arah Tosansani, tapi untung saja kapal tersebut tidak hancur walaupun kapal itu terbalik sehingga orang-orang di atas kapal tercebur ke lautan. Setelah itu, diperlihatkan Jinbei telah berhasil menolong Luffy, Chopper, dan Bonnie yang tenggelam. Saat Jinbei membawa mereka ke permukaan laut, hiu cyborg menembak ke arah mereka sehingga Jinbei menghindar dengan cara menyelam. Dari arah lain, kapal Tosansani yang terbalik beserta para kru bajak laut topi jerami tenggelam semakin dalam dan hiu cyborg ingin menargetkan mereka lagi. Namun tiba-tiba, di dalam lautan muncul satu robot yang melancarkan tinju kuat kepada hiu cyborg. Berkat pukulan dari robot itu, hiu cyborg tidak bisa menembak Tosansani. Setelah itu, cerita beralih ke suatu pulau di mana ada pangkalan angkatan laut G14 di sana. Tashigi bersama dengan anak-anak dari Panghazard sedang berada di tempat tersebut. Di tempat yang sama, ada juga seorang Vice Admiral perempuan yang bernama Do. Dol dan Tashigi sedang berbicara mengenai Helmeppo. Rupanya, Helmeppo bersama seorang gadis anggota SWORD bernama Hibari sedang memohon bantuan kepada seseorang yang juga anggota SWORD. Helmeppo dan Hibari berniat untuk menolong Koby yang telah diculik oleh Kurohige. Sebagai seorang sahabat, wajar memang bagi Helmeppo untuk khawatir dan sangat ingin menolong Koby. Helmeppo bahkan bilang, karena mereka berada di dekat Pulau Egghead, dia berniat untuk meminjam beberapa serapi. Namun, lelaki yang dimintai tolong oleh Helmeppo menjawab bahwa Helmeppo harus mengerti keadaan saat ini. Masih belum jelas seperti apa kelanjutan dari permohonan Helmeppo itu. Akan sangat menarik jika pasukan SWORD bergerak untuk menolong Koby sambil membawa beberapa serapi. Di momen itu juga pasti akan semakin banyak anggota SWORD yang terungkap, begitu juga dengan pendirinya. Kemungkinan besar pendiri dari pasukan SWORD adalah Garp atau Sengoku. Kita juga nanti akan mendapat kepastian apakah memang benar Aokiji bagian dari pasukan SWORD. Jika Aokiji benar merupakan pasukan SWORD, maka saat misi penyelamatan Koby nanti akan menjadi momen di mana Aokiji berkhianat kepada bajak laut Kurohige. Aokiji juga akan mengatakan alasan sebenarnya mengapa dia sempat berpihak kepada Kurohige. Pasti alasannya adalah untuk memata-matai bajak laut Kurohige dan memberikan semua informasi itu kepada pasukan SWORD, tepatnya kepada Garp atau Sengoku. Setelah memperlihatkan para angkatan laut di suatu pulau, cerita kembali berfokus kepada Luffy. Luffy, Chopper, Bonnie, dan Jinbei telah berada di Pulau Egghead. Mereka terpisah dari para kru lain akibat serangan hiu cyborg dan juga keadaan laut yang ekstrim.
Di sana, Bonnie yang sedang mengeringkan pakaian memperkenalkan diri sebagai salah satu generasi terburuk, sama seperti Luffy. Bonnie juga menceritakan bahwa dia pun ada di Pulau Sabaudi 2 tahun lalu ketika insiden terjadi di sana. Bonnie berkata bahwa dia dan bajak laut topi jerami adalah musuh, tapi dia tetap berterima kasih kepada mereka yang telah menyelamatkannya. Bonnie juga membahas soal poster buronan Luffy, di mana di poster tersebut Luffy tampak memiliki rambut berwarna putih. Luffy pun menjawab itu adalah penampilannya saat dia sedang merasa bebas. Seperti yang kita tahu, perubahan pada rambut dan penampilan Luffy itu memang hanya dia dapatkan ketika sedang menggunakan kekuatan Awakening Hito Hitonomi model Nika, yang mana dalam Awakening itu, Luffy mendapatkan kekuatan kebebasan. Setelah itu, Jinbei bertanya di mana kapal dan para kru Bonnie. Bonnie juga bilang bahwa dia datang sendirian dan kapal yang dia gunakan telah dimakan oleh hiu besi tadi. Kemudian Bonnie berkata bahwa dia mulai merasa lapar, sama halnya dengan Luffy yang juga sudah lapar. Chopper pun bertanya apakah Luffy punya uang, karena jika ada uang maka mereka bisa makan di restoran. Bonnie segera menjelaskan bahwa di pulau mereka berada saat ini tidak ada restoran. Pulau Egghead merupakan pulau milik pemerintah dunia yang disebut sebagai pulau 500 tahun ke depan. Sebab Pulau Egghead menjadi tempat di mana laboratorium Vegapunk berada. Sangat menarik ketika nama Vegapunk disinggung. Dia adalah ilmuwan jenius yang memiliki kecerdasan 500 tahun lebih maju. Maka dari itu, tidak heran Pulau Egghead juga disebut sebagai pulau 500 tahun ke depan. Jadi, robot raksasa dan hiu cyborg yang tadi menyerang bajak laut topi jerami adalah ciptaan Dr. Vegapunk. Cerita pun beralih ke lautan, di mana robot yang tadi memukul hiu cyborg mengangkat kapal Tousan Sunny. Tindakan dari robot itu juga membuat para kru bajak laut topi jerami menjadi selamat. Tak lama setelah itu, ada seorang perempuan yang muncul dari dalam mulut robot itu. Perempuan itu pun membicarakan tentang hiu cyborg tadi yang lagi-lagi gagal mengendalikan nafsu. Hiu cyborg itu harusnya mengawasi keadaan sambil memberi laporan, tapi pasti ada yang salah dengan programnya. Ketika melihat perempuan yang sedang berbicara itu, Franky berkata bahwa dia tidak tahu siapa perempuan itu, tapi dia berterima kasih karena sudah menolong mereka. Namun si perempuan malah menjawab bahwa dia bukan mau menolong para bajak laut, sebab dia adalah bagian dari pemerintah dunia. Si perempuan pun memperkenalkan namanya sebagai Dr. Vegapunk. Ini sangat mengejutkan karena seorang perempuan memperkenalkan diri sebagai Vegapunk. Selama ini Vegapunk disebut sebagai pria tua, sehingga rasanya aneh melihat dia seorang perempuan muda. Namun ada beberapa kemungkinan terkait perempuan yang mengaku sebagai Vegapunk itu. Bisa jadi, sebenarnya perempuan itu hanya robot yang dikendalikan oleh Vegapunk dari jarak jauh. Vegapunk juga bisa berbicara melalui robot perempuan itu. Jadi ketika robot perempuan itu memperkenalkan diri kepada bajak laut topi jerami, itu sebenarnya adalah Vegapunk yang sedang berbicara. Atau bisa jadi juga perempuan itu adalah manusia kloningan. Vegapunk menciptakan beberapa kloningan dari dirinya sendiri. Ada yang versi perempuan muda seperti yang kita lihat, serta mungkin ada kloningan lain dalam berbagai versi. Yang pasti, itu bukan Vegapunk asli, karena di tubuh perempuan itu ada angka 2. Itu mengindikasikan bahwa tubuh tersebut bukan tubuh utama. Melihat bajak laut topi jerami berada di Pulau Egghead, maka berarti arc yang baru adalah Egghead. Arc kali ini berpotensi sangat menarik karena berkaitan dengan Vegapunk dan ilmu pengetahuan. Dalam arc Egghead, bajak laut topi jerami pasti akan berurusan dengan banyak cyborg dan juga teknologi canggih. Di pulau itu juga ada Seraphim yang mungkin saja akan membuat bajak laut topi jerami khususnya Jinbei terkejut saat melihat Seraphim. Karena Seraphim memiliki wajah seperti para mantan Shichibukai saat masih anak-anak. Semoga akan ada banyak hal hebat dalam arc Egghead ini. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1061. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.
Kue Toraukun, Shambles.